belajar materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapai cita-citanya. Mari kita simak bacaan tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah, karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Bacaan tersebut dapat kita rangkum dalam diagram berikut. Cita-cita Frederick Silaban yaitu menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi, yang pertama, bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Kemudian, beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. Sikap yang dimiliki, yang pertama, usaha yang gigih, kemudian pantang menyerah, serta bekerja keras. Usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban diantaranya: yang pertama, berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Berhasil menyandingkan masjid dengan gereja. Merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya yaitu menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Sipil
berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Dari situ dapat kita simpulkan, Frederick Silaban bukanlah seorang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karya beliau banyak dikenal di seluruh Indonesia. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia berikut. Perhatikan dengan seksama. Yang pertama ada masjid, merupakan tempat ibadah umat Islam. Kemudian gereja, ini merupakan tempat ibadah umat Kristen. Lalu ada pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu. Kemudian vihara, ini merupakan tempat ibadah umat Buddha. Lalu kelenteng, ini merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut. Dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya. Tuliskanlah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. Jelaskan kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. Berikut ini contoh informasinya. Nama tempat ibadah Masjid Seribu Tiang. Tahun berdiri yaitu 1971 dan selesai tahun 1980. Tempat ibadah umat Islam. Untuk sejarah singkatnya, Masjid Seribu Tiang ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai tahun 1980. Dulunya sebelum menjadi Masjid Seribu Tiang, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi yang dipimpin Sultan Toha Saifuddin. Kegunaannya yaitu tempat beribadah umat agama Islam dan masyarakat sekitar. Masjid ini berguna juga sebagai tempat perayaan hari besar umat agama Islam seperti sholat hari raya Idul Fitri dan hari besar yang lainnya. Kemudian, Gereja Santa Maria de Fatima. Tahun berdiri yaitu 1954. Tempat ibadah umat Katolik. Sejarah singkatnya, gereja ini dibangun oleh seorang kapiten keturunan Tionghoa bermarga Ciu pada tahun 1954. Kegunaan sebagai tempat beribadah umat beragama Katolik. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia berikut. Peta tersebut merupakan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan.
Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Selanjutnya, perhatikan peta persebaran hewan di Indonesia. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Satu tanda V menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Dua tanda V berjejer menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Tiga tanda V berjejer-jejer menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alamku pada pembelajaran pertama. Berilah tanda tekanan untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian, latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan.